Malam itu, bulan tersembunyi di balik awan gelap membuat suasana semakin mencekam. Dina, Raka, Tio, dan Lia baru saja selesai menghadiri pesta ulang tahun teman mereka di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka memutuskan untuk pulang sebelum larut. Jalan pulangnya lurus aja kan? Tanya Dina sambil melirik ke arah Raka yang menyetir mobil. Iya, tinggal lurus. Kalaupun ada cabang, kita tetap ambil jalur utama, jawab Raka sambil memutar kunci kontak mobil. Awalnya perjalanan terasa normal. Jalan desa yang mereka lalui gelap, hanya diterangi lampu mobil. Namun, sekitar 15 menit kemudian, Tio yang duduk di kursi belakang memperhatikan sesuatu yang aneh. Ini jalannya jadi bercabang, ya? Kok gue nggak inget ada belokan tadi pas kita berangkat? Katanya sambil menunjuk ke depan. Raka memperlambat mobil. Di depan mereka, ada 2 jalan bercabang ke kiri dan kanan. Jalan tersebut terlihat sangat berbeda, penuh dengan pohon-pohon tua dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan. Lurus aja nggak ada? Tanya Lia, mulai merasa cemas. Nggak ada, ini aneh. Harusnya tadi cuma ada 1 jalan, jawab Raka. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan kanan, berharap itu akan mengarah ke jalan utama. Namun, semakin jauh mereka melaju, jalan itu semakin sempit. Pohon-pohon di kedua sisi jalan terlihat seperti semakin mendekat, dan kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang mereka terbatas. Setelah beberapa menit, Dina mulai merasa ada yang salah. Kok kita nggak sampai-sampai? Kayaknya tadi cuma butuh 10 menit buat sampai jalan besar. Tiba-tiba, Lia menjerit. Stop, ada orang. Raka segera menginjak rem dan mobil berhenti mendadak. Di depan mereka, seorang wanita berdiri di tengah jalan, mengenakan baju putih panjang dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dina mencoba menatap wajahnya, tapi kabut membuat sulit untuk melihat dengan jelas. Balik aja, Rak. Balik sekarang. Desak Tio, suaranya bergetar. Raka segera memutar mobil dan kembali ke jalan sebelumnya, tapi anehnya, jalan yang mereka lalui tidak membawa mereka ke tempat awal. Mereka malah kembali ke jalan yang sama, dengan wanita itu masih berdiri di tengahnya. Ini nggak masuk akal, kita kayak muter-muter di tempat, seru Raka. Wanita itu mulai bergerak. Langkahnya lambat, tapi setiap kali mereka mencoba melaju, wanita itu selalu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Jangan lihat dia, jangan lihat matanya. Lia tiba-tiba berteriak panik, tapi terlambat. Tio, yang penasaran, menatap wajah wanita itu. Dalam sekejap, dia mulai berteriak histeris. Dia di belakang kita, dia di belakang kita. Semua orang menoleh ke kursi belakang, tapi kosong. Namun, bisikan mulai terdengar di dalam mobil. Lepaskan, kalian tidak boleh pergi. Dina mulai menangis ketakutan. Raka, apapun yang terjadi, terus jalan. Tiba-tiba mesin mobil mati. Semua lampu di dalam mobil padam meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Bisikan semakin keras, dan mereka merasakan sesuatu menyentuh bahu mereka satu persatu. Ketika lampu mobil kembali menyala, hanya Dina yang tersisa di dalam. Kursi-kursi lain kosong dengan pintu yang terbuka lebar. Dina memandang ke belakang, berharap melihat teman-temannya, tapi yang dia temukan hanyalah kabut dan wanita berpakaian putih yang berdiri tidak jauh dari mobil. Di pagi harinya, mobil itu ditemukan oleh warga desa, terparkir di pinggir hutan dengan mesin mati. Tidak ada jejak Dina atau teman-temannya. Yang tersisa hanyalah bekas tapak kaki yang mengarah ke dalam hutan, berakhir di sebuah pohon besar yang berlumut dengan sebuah tulisan. Mereka tidak akan pernah pulang.